Oh, jangan ada yang nulutan ya, direkam soalnya. Nanti jelek di YouTube-nya. Oke. Ini datanya kelas pertama 5. OI-nya, OI itu apa, Ca? Frekuensi, Pak. Frekuensi ya. Batas kelasnya jadi 4,5 dan 5,5. 4,5 dari mana ini? Itu batas kelas Ya. bawah. Hmm. Yang 5,5 batas kelas atas. Oke, dari mana rumusnya? Cara nyarinya? Dari PPT yang Bapak kirim. Kok jawabannya dari PPT? Ini 4,5 dan 5,5 hasilnya dari mana? Oh, 5,5 hasilnya dari mana? Ah. Itu 6 mana? 5 dikurangi 0,5. Jadi 4,5, Pak. Terus? Kelas atasnya 5 ditambah 0,5 jadi 5,5. Nah, gitu. Tuh, masa dari PPT jawabannya? Kirain teh rumus yang di atasnya teh. Saya kan nanya yang ini, bukan rumusnya. Iya. Nggak bodor sama. Ya udah biar nggak ngantuk. Oke, kita lanjut. Ini Z1 sama Z2 ya. Jadi Z1 itu rumusnya ini BK dikurangi ini X apa X bar? Itu teh harusnya mah X bar. X bar ya. Kok suaranya kayak anak kecil? Eca ini. Rata-ratanya berapa, Eca? Yang kemarin dicari 7, Pak. 7 ya. Ini nanti diedit ya. Jadi jangan rentan ini, rentang. Iya, Pak. Nggak usah dikirim lagi, udah nanti di file Eca aja di editnya. Nah, ini kita untuk cari Z, rumusnya itu BK dikurangi X bar. X bar kalau mau cari ada di ini, di simbol. Ya, di simbol kalau di Word-nya tuh. Jadi biar nggak ketukar, nanti takutnya salah pemahaman, nanti malah jadi X aja. Kalau jadi X aja berarti nanti bisa jadi dikurangi 5 ya, karena ini yang dinamakan X itu yang ini. Gitu ya, datum itu X. Nah, kemudian SD itu standar deviasi. Cara nyarinya kayak gimana, Ca? Standar deviasi? Yang kemarin di kelas, Pak. Oh, Terus. nggak dimasukin di sini ya? Enggak. Nah, oke. Nanti biar Eca punya file latihan yang utuh, ya, yang lainnya juga ini maksudnya bukan hanya Eca. Setelah apa menghitung panjang kelas, di sini tambahkan nih B-nya bukan tabulasi ya, tapi B-nya itu adalah standar deviasi ya. Jadi biar punya nanti satu file yang utuh dari mulai awal sampai dengan akhir. Jadi nanti kalau belajar mudah. Satu file ini bisa dipelajari gitu ya, Cak, sama yang lainnya juga. Bukan Ya, hanya Pak. Eca ya. Oke, jadi standar deviasinya berapa, Cak? Standar deviasinya 1,61, Pak. 1,61. Oke. 4,5 dikurangi 7 dibagi 1,61. Hasilnya betul 1,55, Dita? Dita sudah ngumpulin? Dita apa Nita, Pak? Dita. Ya, kamu, Dita. Ya, udah. Berapa hasilnya? Yang mana, Pak? Yang Z1. Ya, Bentar di HP, Pak. siap-siap. Sinta, Z2-nya berapa? Jangan ngelihat ke sini ya, maksudnya biar cocok enggak ini dengan kerjaannya Eca, takutnya berbeda gitu. Lihat Ya. punya di Sinta sendiri. Sinta udah ngerjain, Sinta? Di sini. Udah, Pak. Udah, oke. Z2-nya berapa, Sinta? Z2-nya negatif 0,31, Pak. Negatif 0,31. 31. Oke, beda ya jawabannya. Sama yang Eca beda ya? Beda, Pak. Oke. Kita lihat nanti. Dita, berapa Z1-nya, Dita? Bentar, Pak. Ngambil ini dulu kertas di kamar. Waduh, lama ke kamar dulu mah tuh. Cecilia, Z1-nya berapa, Cecilia? Min 1,54. Min 1,54. Oke. Aji, Ji, Z2-nya berapa, Ji?
Dibuka lah tuh. Tadi unmute lah, di unmute. Maaf, Pak, maaf. Masih kegorokan nggak mau yang ini? maaf, Pak. Yang pertama kan, Pak, yang kelasnya 5. Ya, Z2-nya berapa? Jangan lihat yang Z2-nya jangan lihat yang punya Eca, punya Aji. enggak, ini ada di HP dah, Pak. Maksudnya 0,91, Pak. 0,91. Beda-beda, Ini Pak, Dita udah ada. Ya, berapa? Yang Z1 Pak, min 1,54. Min 1,54. Tadi sama siapa tadi 1,54? Min 1,54. Ada yang sama nggak? Hah? Sama Cecilia. Oh iya, sama Cecil ya. Dita, Z2-nya berapa, Dit? Dita Z2-nya min 0,92. Minus 0,92. Kalau Sinta sama Z2-nya berapa, Sinta? Sinta mah negatif 0,31, Pak. Negatif 0,31. Nah, beda-beda ya rumusnya saruan tuh. Oke, kita lihat 4,5 dikurangi 7 berapa? Empat koma lima dikurangi 7? Min 2,5 Pak. Min 2,5. Min 2,5. Jadi kalau negatif dibagi positif, hasilnya pasti Negatif. negatif. Jadi yang positif, mohon maaf, pasti dianulir di sini ya. Pasti kurang tepat yang jawabannya positif. Nanti 2,5 dibagi 1,61. Sok, ada yang pegang kalkulator atau di kopel langsung? Berapa kira-kira? 1,55 Pak. 1,55 positif atau negatif? Negatif. Negatif. Oke. Yang keduanya berapa tuh? 5,5 ya. 5,5 ditambah dikurangi 1. Betul ya, kurangi 1 ya? Dikurangi 7, sorry. Negatif 1,5. Negatif 1,5. 1,5. Oke, negatif 1,5. Jadi Eca nanti di file Eca masih sama saya? Masih di sini? Iya, Pak. Oke ya. Eca nanti hasilnya dihitung kembali ya. Iya, Pak. Nggak usah dikirim ke saya, cuman dihitung ulang aja. Dihitung ulang ya, termasuk mungkin ini yang kelas-kelas berikutnya. Oke, sekarang kita lihat dulu rumus saya yang saya kerjain, tapi nggak tahu datanya sudah benar apa enggak. Sebentar. Yang sinyalnya bagus siapa ya yang bisa ngediktein? Bagus. Oke, 5-nya ada berapa? 6 ya? Iya, Pak. Ada 6. 6-nya ada? 6-nya ada 5. Ada 5. 6-nya ada 5. 7-nya? 7-nya ada 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-nya ada berapa? 8-nya ada 3. 9-nya? 9-nya ada 3. 10-nya ada 3. Oke, cocok ya datanya ya? Iya. Nah, ini yang hasil saya. Coba tolong dimatikan dulu yang suaranya berdengung. Nah, kalau ini yang rumus saya dari Excel. Memang kadang-kadang ketika kita menghitung dengan Excel dan dengan kalkulator, dibandingkan lagi dengan hitung manual, itu biasanya beda-beda hasilnya. Ya. Excel dengan kalkulator biasanya beda hasilnya. Apalagi dengan hitungan. Kalau yang salah ngitung ya pasti lebih salah. Gitu ya. Oke. Kemudian, dia dari tadi saya off cam ya. Sorry. Iya, Pak. Sorry, saya kira sudah on cam tadi. Oke, ini hitungan saya rata-ratanya 7,04. Bentar, ada telepon dulu.
Hasil hitungan saya yang ini ya, jadi rata-ratanya 7,04, atau kalau mau dibulatkan 7 ya boleh lah ya. Kemudian, atau kita biarkan aja dulu ya, kita biarkan dulu. Nah, ini lebih praktis karena sudah pasti otomatis ini semuanya ya, sudah pasti semuanya otomatis ini. Kemudian standar deviasinya tadi hasil hitungan Anda, nggak tahu Anda apakah menggunakan kalkulator atau manual, tadi hasilnya 1,61 ya. Nah, di saya 1,62. Kemudian ini F itu varians ya, varians. Jadi varian itu adalah kuadrat dari standar deviasi. Kemudian kelasnya 5,78. Saya kira pas ya kalau tidak salah ya tadi ya segitu ya. 5,78, kemudian range-nya 5, kemudian panjang kelasnya 0,87 sama ya. Jadi bisa diambil 0,8, 0,9 atau diambil 1. Ya, ini saya ngambil 1 sesuai dengan hitungan atau sama dengan hitungan tadi ECA ya. Nah, kemudian ini ada OI-nya, ini juga sudah sama kayaknya tadi ya, 86, 58, triple 3. Kemudian batas kelasnya betul 4,5 dan batas kelas atasnya betul 5,5. Nah, hitungan saya ini negatif 1,56. Ya, tadi karena ininya beda ya. Kalau kita ini samakan 7, kemudian ini kita samakan 1,61, ini 1,55, negatif 1,55 dan negatif 0,93. Gitu ya. Ada yang sama dengan yang saya hitung ini? Ininya ada yang sama nggak? Halo? Enggak, Pak. Enggak ya. Ya, mungkin karena apa ya? Itu yang apa namanya? Alat hitungnya berbeda gitu. Nah, jadi timbul pertanyaan nanti ya, Pak, kalau gitu nanti kalau UAS gimana jawabannya? Mungkin beda-beda ya, nggak apa-apa beda-beda. Kan nanti kita lihat ya, apakah terlalu jauh gitu ya, ataukah terlalu apakah hasilnya jauh atau dekat dengan yang saya gunakan gitu ya, pertimbangannya seperti itu nanti. Oke ya, jadi harus teliti ya, harus teliti dan apa namanya, tidak perlu buru-buru ya. Ya mungkin aja apa yang Eca lakukan itu karena buru-buru gitu ya, sehingga jawabannya kurang tepat. Jadi santai saja gitu. Ada yang tugas kelompok, ada yang ngerjainnya secara berkelompok nggak? Ada, Pak. Siapa aja? Eh, Lara sama Nita juga berkelompok. Yang lainnya? Nggak tahu. Maksudnya karena nyatuin itunya teh, Pak. Maksudnya kan pas di yang kemarin itu udah di ini Pak, yang standar deviasinya itu udah dibarengin, udah dibuletin 1,62. Nah, tapi sebenarnya yang Ayah sama yang Bapak itu cuma beda 0,01. Jadi yang Ayah jawabannya misalnya min 1,54, yang Bapak kan tadi min 1,55. Ya. Gitu deh. Sama Pak, Ya nggak sama apa-apa. beda 1 angka doang. Ya, karena tadi ya mungkin pembulatannya yang berbeda atau mungkin alat hitungnya yang berbeda gitu. Jadi terkadang kalau yang ada komanya itu kalau kita pakai Excel dengan pakai kalkulator itu pasti beda-beda hasilnya gitu. Jadi tapi jangan khawatir seperti yang tadi saya sampaikan pada saat nanti UAS atau UTS ketika jawabannya sama, nanti kalau jawaban hasilnya tidak terlalu jauh, nanti kayak tadi ya yang Laras sampaikan 54, 55, nah itu masih ditolerir nanti. Walaupun mungkin nanti hasil ujung-ujungnya di ujung itu pasti beberapa banyak yang berbeda. Iya. Oke. Nah, sekarang coba kita main-main sebentar. Bahasanya main-main ya. Oke. Ini misalkan ada data ya, ada kelas ya. Kelas. Nah, kalau tadi kan panjangnya itu rentangnya ya. Rentangnya itu 0,8 ya. Panjang kelasnya 0,8 ya. 0,87. Nah, kita bisa ambil 0,8 atau bisa kita ambil 0,9. Katakanlah kita ambil 0,8 aja biar ada data awal sama data akhir ya. Ininya ada dua data berkelompok. Ya, seperti yang pernah dicontohkan waktu di kelas itu. Nah, misalkan jumlah
data yang tertutupnya 5. Kalau kita ambil panjangnya 0,8 jadi berapa ini? Kelas berikutnya berapa? Data berikutnya. Data berikutnya berapa? Kalau panjangnya kita ambil 0,8. Halo? Lima sampai berapa? Ya, Lutfi di unmute Lutfi. Kalau mau ngomong di unmute dulu. Ya. Lima 5,8 bukan, Pak? 5,8. Oke. Ada lagi yang lain pendapatnya? 6. 6. Panjangnya 0,8. 0,8. Ini andai seandainya, bukan yang tadi. Yang tadi kan 5, 6, 7, 8 ke bawah kan. Kalau ini seandainya panjang kelasnya bukan kita ambil 1, tapi kita ambil 0,8. Nah, jadi dari sini 5 sampai dengan berapa? Rahma sampai dengan berapa, Rahma? 0,8, Pak. 5,8 jadinya. 5,8. Ada lagi pendapat yang lain nggak? Bawat, berapa Bawat? 5,8, Pak. 5,8. Wipi berapa? 6, Pak. 6, betul? Saya sudah pernah nerangin ini belum? Kan ini panjang kelasnya 0,8. Maka jadi 6 atuh. Saya sudah nerangin belum? Udah kan kalau nggak salah kan? Panjang kelas itu. 4,7 bukan, Pak? Udah Pak, 5,7 bisa nggak? Ya, bisa 5,7 atau bisa 5,8. Ya. Kalau yang 5,7 persepsinya karena 0,8 ketukan itu Dimulai dari angka 5. dari 5 kan gitu. Betul. Ya. Siapa itu? Yang suaranya feedback berarti perangkatnya ini apa namanya headsetnya atau apanya bermasalah itu ya. Nah ini berarti bisa 5,8 bisa juga 5,7 kan gitu ya. Nah, coba kita ambil yang mana, mau 5,8 atau mau 5,7? 5,8 aja, Pak. 8. Oke, ini kan tadi F-nya 6. Nah kemudian di bawahnya berapa nih? Data yang keduanya, kelas yang kedua. Ini kelas yang pertama kan? Kelas yang keduanya? 5,9. 5,9 sampai 6,9 harus konsisten. 6,7. 6,7. Jadi ditambahnya semuanya 0,8 gitu kan ya. Jadi harus konsisten. Artinya kalau ditambahnya awalnya 0,7 apa yang dipakainya yang 8 ketukan mulai dari 5, berarti kan itu tinggal tambahnya 5,7 gitu ya. Kalau seterusnya berarti ditambahnya 0,8 kan gitu. Oke, coba lagi yang ketiga berapa? 6,8 sampai 7,6. 7,6. 7,6.
Ditambah Tadi ada berapa? F-nya 8 ya, nggak salah ya. 8. Iya. Sama berapa nih? 5 ya. Nah, oke. Kita tentukan BK, batas kelas. Nah, batas kelasnya berapa? Batas kelas 4,5, 4,5. 4,5 dan 6,3. 6,3. 3. 6,3. 4,3. Yang kedua, 5,4. 5,4 sama dan 6, 6. 7. 7. 7,2. 2. Iya. terus Berarti 6,3 6,3. dan Sama 8,1. 8,1 ya. 8,1. Oke, Ya. yakin? Yakin. Demi Allah. Oh, ingat-ingat lagi kemarin aturannya gimana? Beda untuk batas kelas. Batas kelas bawah dikurangi 0,5, batas Itu mah kelas rumus. atas ditambah 0,5. Itu mah untuk menentukan formulanya seperti itu. Nah, sekarang kan ada aturan kemarin. Kalau ya, sok lanjut. Kalau batas kelas atas itu pasti sama gitu. Jadi misalnya 4,5 dan 5,5. Berarti yang keduanya tuh harusnya 5,5. Jadi yang akhirnya itu selalu jadi sama yang kayak yang di depan. Ya nggak sih, Pak? Ya, betul. Jadi ini batas kelas atas, kelas kelas pertama gitu ya. Ya. Harus sama dengan batas bawah Batas kelas sebelumnya. Ya. Nah, 6,3, 5,4. Ya, berarti nggak sama kan? Iya, nggak sama. Berarti gimana nih? Keliru ini. Nah, kenapa harus sama? Coba. Nah, gini logikanya. Ini misalkan ada garis bilangan, ya, ada garis bilangan. Nah, ini ada bilangan 5 di sini. Kemudian di sini ada 6. Kemudian di sini ada 7. Nah, data saya punya data 5,6 misalkan ya, 5, atau 5,7 ya, 5,7. Nah, 5,7 itu bukan 6 ini. Ini harusnya 5,8, sorry ya, 5,8. Nah, kemudian di sini 6,7. Nah, kalau saya punya data 5,6, posisinya berarti ada di sini kan? Betul ya? 5,6. Nah, berarti ada di kelas yang pertama di sini. Nah, kalau saya punya data 6,2, posisinya ada di mana? Ada di sini ya? Betul ya? 6,2. Gitu. Nah, di sini batasnya 4,5 sampai dengan 6,3. Jadi kalau saya punya data 5,6, berarti betul masuk di sini. Ya, oke ya? Iya. Nah, sekarang saya punya data 6,2. Masuknya di mana 6,2? masih di 6,3 kan, Pak? Masih di sini. Nah, Masih di sini. Di sini masuk nggak? masuk Masuk, karena 5,4 dan 7,2. Ya, berarti data 6,2 saya ada di kelas pertama dan di kelas kedua. Mungkin nggak? Mungkin. Ya nggak bisa, bukan mungkin. Nggak bisa, itu salah berarti. Oh. Satu data itu hanya terdapat pada satu kelas. Jadi kalau punya data 6,2 di kelas yang kedua, di sini nih, ya, di sini. Ya berarti udah di situ aja, nggak boleh lagi ada di kelas yang lain, mau di kelas sebelumnya atau di kelas yang sesudahnya. Nanti kehitung 2 kali atau frekuensinya. Logikanya kan gitu. Benar nggak? Iya. Iya. Saya berkonek, Pak. Nah, gitu. Jadi hitungan Anda tentang batas kelas ini berarti kurang tepat. Nah, yang tepatnya yang gimana? Coba yang berapa batas kelasnya?
Yo, yang tepat berapa batas kelasnya? 4,5 dan berapa? Nah, kemarin itu batas kelas, rumusnya apa? Rumusnya kemarin apa batas kelas? K tambah negatif atau ditambah kurang 0,5. Nah, berarti rumus ini bukan rumus baku. Nah, bisa berubah, berarti yang terpenting adalah batas yang ini harus sama dengan batas yang ini. Gitu ya, saya buletin, Kak. Sok, cari dulu. Silakan gunakan pensil sama kertas yang ada di depan Anda. Sok, cari dulu. Eca, boleh raise hand-nya diturunkan? Takut cangkel, tangannya di atas aja. Sok, cari dulu ya. Saya kasih waktu 2-5 menit. Oke, ada lagi yang punya jawaban yang sudah? Ada, Pak. Siapa? Raise hand biar ke atas. Siapa tadi yang mau jawab? Dita, Pak. Dika, berapa, Dit? 4,5 dan jadi 5,85, Pak. Soalnya ditambah 0,05. Bener gak? Berapa ini? 5,85. 5,85. Bawahnya? 5,85 Ya, dan bawahnya. 6,75. Ini 6,75. 5,85, Pak, itu. Oh, 5,85 juga. Ya. Dan 6,75 itunya. Oh, yang di sini 6,75. Ini 5, sorry. 0,85. Jadi rumusnya apa tadi? Yang batas kelas yang 4,5 itu mah dikurangi 0,5, batas Jadi? kelas atasnya mah ditambah 0,05, Pak. Berarti yang ini salah ya, bukan 4,5, tapi 95. 4,9. Ini 6,75. Ini sudah sama ya, pasti di sini juga 6,75 karena dikurangkannya 0,05. Oke, 100 buat Dita. Jadi kalau kita coba-coba formula ya seperti itu. Misalkan sudah ditambah 0,5 sudah keliru. Tambah 0,6 pasti keliru juga.
Ya, dan dikurangkan 0,6 pasti keliru. Nah, maka berarti kalau sudah di sini sudah ditambahkan keliru terus, ya mau 56, 57 dan seterusnya berarti bukan itu. Nah, berarti coba ini menjadi gini, gitu ya. Nah, ini menjadi gini. Nah, itu. Nah, jadi kalau di sininya komanya 1, di bawahnya komanya jadi 2. Ya, dikurangi 0,05. Kalau di sini komanya 3, misalkan ya ini 5,80, maka nolnya yang bawahnya menjadi 3, 0,05. Begitu ya? Paham ya? Nah, jadi nanti untuk apa? Barangkali ada yang ini lagi, seperti itu caranya ya. Jadi ditambahkan desimalnya. Nah, jadi ini kalau di sini 1 desimal, berarti di sininya 2 desimal, 0,0 sorry. Nah, di sininya 0,05 gitu ya. Kalau di atasnya 2 desimal, di sini 2 desimal, berarti ini menjadi 3 desimal. Begitu seterusnya ya. Oke ya. Paham ya yang lain ya? Paham. Oke. Paham, Pak. Ya. Nah, coba sekarang kita lanjut. Kita sekarang mau lanjut ke mencari Z. Tadi saya di grup sudah kirim tabel Z. Ya. Tabel Z. Ya, yang ini. Itu kan ini hanya baru Z-nya, ya, baru luas Z. Nah, sekarang kita akan cari luasnya berdasarkan tabel Z. Nah, sebelum itu kita lihat dulu rumus lanjutannya. Tabel tabulasi data. Nah, yang ini ya. Nah, tadi Z-nya sudah ketemu, ada Z1 dengan Z2. Nah, sekarang di tabel tabulasi kelanjutannya, ini kita harus mencari luas tiap kelas interval dengan menggunakan daftar Z. Nah, gitu ya, menggunakan daftar Z. Oke, karena tadi yang Eca jawabannya keliru, coba saya download dulu ya yang tugas yang lainnya biar pas. Kalau Cecil jawabannya berapa Cecil? PK-nya? Cecil? Sama kayak Dita, Pak. Sama kayak Dita. Berapa tadi? Negatif ya? BK-nya? Oke, saya download yang punya Cecil kalau gitu. Ribetnya gini ya, kalau pembelajaran daring itu buka filenya dulu. Nah, yang Cecil itu negatif 154 dan ini 0,92 betul? Pakai negatif enggak Cecil? Pakai negatif, Pak. Nggak ketulis di sini di kertas, Mas. Negatif. Negatif Oke. 9. Nah, tadi berarti untuk menentukan luas Z, Z-nya ini kan ada 2 ya, ada Z1, ada Z2. Nah, berarti untuk menentukan luas luas Z, maka kita harus ada 2 Z yang dicari berarti. Oke, sebelum kita cari, ada daftar Z-nya sudah Anda punya atau yang belum punya boleh di-download ya di grup saya sudah kirim itu yang kita gunakan, barangkali ada yang tidak sama daftar Z yang digunakannya. Nah, ini berarti 1,54 ya, 1,54 Z-nya kalau dilihat di tabel berapa? Kan gitu ya. Nah, Z lihat di tabel ini 1,54. Kemudian yang ini negatif 0,92. Ini juga negatif. Nah, tapi tanda negatif dan positif
untuk mencari luas Z, nah ini dikesampingkan dulu gitu ya. Jadi kita buang dulu negatifnya, ini kita buang dulu negatifnya. Jadi semuanya dibuat positif dulu. Nah, nanti tanda negatif-negatif di sini, nah ini nanti yang akan digunakan pada formula berikutnya. Maksudnya pada formula berikutnya itu ada rumus yang digunakan. Jadi kalau negatif-negatif bisa ditambah, bisa dikurangi gitu ya, dan seterusnya untuk menentukan luas Z-nya gitu. Jadi nanti Z-nya sih cuman satu di sininya ya, cuman satu. Tapi apakah ini bisa ditambah atau dikurangi nanti sesuai dengan rumus yang digunakan atau rumus Z, luas Z yang digunakan. Nah, pemahamannya kenapa ini negatifnya harus dikesampingkan, bukan dihilangkan ya, tapi dikesampingkan terlebih dahulu. Nah, ini karena luas gitu ya, luas itu tidak ada yang negatif. Luas itu semuanya positif gitu ya. Oke. Nah, kita catat dulu yang pertama 1,54 dan yang kedua 0,92. Itu ya, jawaban untuk BK-nya. Nah, kita lihat di tabelnya, tabel tabulasi datanya, tabel Z-nya. Nah, cara mencarinya seperti ini. Bentar, saya tunjukkan dulu. Sudah dipegang tabel Z-nya? Sudah, Pak. Nah, oke. Jadi untuk mencari ini tabel Z, nah caranya seperti ini. Ini saya kecilkan dulu. Nah, 1,54 tadi ya. Nah, di sini ada 1,5 itu berarti caranya ini 1,5 di sini ya, yang ini nih kelihatan nggak di sini? Ini ya, yang ini ya 1,5. Kelihatan, Pak. 1,5, kemudian 4-nya ditarik ke kanan ya. Jadi ketemu di sini nih. Jadi 1,54 gitu ya cara lihatnya ya. 1,5 kemudian 4. Jadi nilainya berapa? 0,4382. Kemudian yang tadi 0,94 Oke. Nah, saya cek satu-satu ya, barangkali ada yang ngantuk. Siap-siap, lihat slide yang saya bagikan atau share screen yang saya tampilkan. Saya ingin ke Indah Agustiani yang kameranya mati. Berapa Kak? 0,97. 0,97. Mana sih? Berapa? Udah? Halo? Pak. Ya, berapa? Kalau mau jawab, unmute-nya jangan dimainin, di-unmute aja. Bentar Pak, ini tadi habis dari WC nggak ngundang. Masih di sini, Indah? Iya Pak, tadi ini habis dari WC nggak ngundang. Oh, jadi belum paham. Belum Pak. Lutfi, perhatikan ya, nanti saya tanya lagi Indah. Lutfi, 0,97 berapa Lutfi? Berarti 0,3159 sampai 0,3389 bukan Pak? Bukan ya. 0,7 berapa 0,7? 0,7.
Ya, 0,97. Sorry, 0,97. 0,97. Jadi gimana caranya? Cari dulu 0,9-nya. Ada di sini kan? Iya, terus 0,3159. Kok 3159 sih? Sebentar, Pak. 0,339. 0,339. Mana 0,339? Bukan. Oke, Elisa. Berapa Elisa? Ngerti. Yang bukan Pak, 0,3340. 3340. Caranya gimana Iya. Elisa? Ya, caranya gimana? Caranya yang lihat di Z-nya itu sampingnya itu 0,9. Ya, di sini ya. Nah baru yang 7-nya itu dilihatnya yang dari atas Yang dari ininya Pak. atas ya. Iya, baru Oke, disejajarkan. Ketemunya di sini. Iya, Berapa tadi? 0,3340. Nah, gitu ya. Tadi yang belum mengudang siapa tadi itu? Indah ya? Ya, Pak. Indah tadi sama Lutfi. Oke, saya ulang. Indah 1,83. Berapa, Pak? 1,83. 1,83. Ya. 0,599. 599 di mana? Emang ada 5,99? Apa sih? Aku nggak kelihatan tapi. Cok, di zoom dulu. Tadi berapa? 1,83 ya, Pak? Ya. Nol 0,3810. 1,83. Berapa? 1,83. Oh, ini 0,4656. Lihat lagi. Lihat lagi. Masih kurang pas. Indah. Nol 0,664. 664. 0,4664. Nah, gitu ya. Jadi yang ini nih 1,8 dan 3. Jadi pada prinsipnya lihat sebelah kiri dulu. 1,8. Ya, kemudian 3-nya ditarik dari atas ke bawah. 3. Iya, Jadi Pak. ketemunya di mana? Nah, ketemunya di sini nih. 0,466. Gitu ya. Oke, ada yang belum paham? Lutfi tadi. Oke, ya Lutfi. Lutfi Ya, coba Pak. 1,35. Berapa, Pak? 1,35. 1,35. Berarti 0,4115. Oke. Betul ya. Nah, saya ulangi, ada yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah Pak, sudah paham insya Allah. Kalau sudah paham, ya, jadi nanti Anda tinggal lanjutkan ya mencari yang tadi. Itu tabelnya berarti ditambahkan. Ya.
tabelnya ditambahkan. Cari sebentar. Nah, tabelnya ditambahkan seperti yang ini ya. Jadi ini kita mencari L ya, L. Nah, di sini berarti ada 2 tadi ya. Ada 2 karena batas kelasnya ada 2, ada Z1 dan ada Z2. Tadi ada negatif 1,54 dan ada tadi negatif 0,93. 0,92 ya. Oke, 92 atau 93 ya. Oke. Nah, sekarang aturannya silakan tulis. Nah, jika keduanya negatif, berarti kalau Z1 sama Z2 negatif, nah hasilnya berarti Z1 dikurangi Z2. Z1 dikurangi Z2 ya. Oke. Keduanya negatif ya, Pak? Ya, jika keduanya negatif. Jadi jika Z1 negatif dan Z2 negatif, maka hasilnya Z1 dikurangi Z2. Kemudian jika Z1 negatif dan Z2 positif, nah itu sebaliknya, Z2 dikurangi Z1. Oke. Nah, jika keduanya positif, ini yang terakhir. Jika keduanya positif, sorry, tadi yang Z1 negatif dan Z2 positif itu ditambah ya. Jadi tadi yang tadi jika Z1 negatif dan Z2 positif positif, sorry. Positif ya. Nah, itu ditambah Z1 tambah Z2. Nah, jika Z1 positif dan Z2 positif, itu sebaliknya dikurangi. Jadi Z2 dikurangi Z1. Gitu ya. Maaf Pak, tadi Z1-nya yang positif, Z2-nya negatif, jadi apa Pak? Dikurangi atau ditambah? Saya ulang ya, saya ulang. Jika Z1 negatif dan Z2 negatif, maka Z1 dikurangi Z2. Jika Z1 negatif dan Z2 positif, maka Z1 ditambah Z2. Oke. Nah, jika keduanya positif, maka Z2 dikurangi Z1. Nah, oke, kita lihat implementasinya. Nanti Anda teruskan ya. Ini tabel yang ini nanti dibuat di tugas yang untuk dikirim minggu ini. Oke. Saya contohkan ke yang Excel saya. Oke. Tadi ini ya. Nah, kita ambil 1,56 aja lah ya sebagai latihan. Silakan Anda sekarang sambil buka tabel Z. Siapa aja yang bisa bantu saya ya? 1,56 berapa? 0,2123. 0,2123. 1,6 ya, Pak? Iya, 1,56. 0,4406. 0,4406. Oke. 0,95. 0,3289. Nah, gini ya. Jadi
nanti Anda tinggal bikin tabel. Nah, kemudian Anda cari Z1-nya berapa. Oke. Kemudian Z2-nya berapa. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu hitung dengan rumus yang tadi yang saya berikan. Kalau di keduanya negatif, nah ini kan keduanya negatif ya. Tadi itu apa Iya. kalau keduanya negatif? Berarti Keduanya negatif berarti Z1 dikurangi Z2. Apa? Z1 dikurangi 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 Z2. Z2. Hasilnya Ya. 0,11. Gitu Ya. ya. Bukan 11, 1. oh, 1-1. Nah, gitu ya. Nanti Anda lanjutkan sampai dengan kelas ke-10. Ke-10. Nah, ini mungkin berbeda ya dengan yang Anda hitung. Sesuaikan aja, ini hitungan saya. Oke. Sampai di sini. Silakan. Barangkali ada pertanyaan dulu. Nanti biar enak, tabel Z-nya di print kalau bisa ya, biar lebih mudah. Iya, Pak. Amelia mau nanya? Ini Pak, Ya. tadi yang kan jika keduanya negatif itu Z1 dikurangi Z2. Berarti yang itunya ya Pak, yang sebelum kita cari di tabel Z, misalkan -1, berapa sih? -1,54 dikurangi -0,92 gitu ya Pak? Apa gimana? Perhatikan lagi. Nih, yang ini. Jadi dikuranginya bukan yang ini. Bukan Z1 1,56 dikurangi 0,95, tapi yang dari tabel. Nah, tadi kan dari tabel itu katanya 0,4406 ya. Kemudian ini untuk yang luas untuk yang 1,56. Nah, untuk yang luas 0,95 berarti yang ini ya 0,3289. Nah, yang dimaksudkan tadi Z2 dikurangi Z1 ini berarti ya, ini dikurangi ini. Jadi Ya, tabel Pak. yang ininya nih, bukan yang nilai Z yang ininya. Jadi tapi dari Z dari tabel yang dikuranginya. Gitu ya. Bapak Paham? berarti kalau buat menentukan rumusnya mah yang Z1, Z2 lihat negatif Ya, minus. betul. Jadi untuk menentukan ditambah atau dikuranginya lihat dari sini. Kalau ini keduanya negatif, maka Z2 dikurangi Z1 gitu kan tadi ya. Iya, Pak. Jadi lihat negatif positifnya dari sini. Tapi Ya. yang dikurangkan atau ditambahkannya dari sini. Iya, Dari Z1. Nah, gitu ya. Ada lagi yang masih bingung? Bapak izin bertanya, Siapa itu? Wawat, Ya, oke. Gimana, Wat? yang di L itu kan hasilnya tuh, Ya. itu ngambil angka di belakang koma, Pak. Oh ya, ini yang tadi 0,11 tadi ya, atau 0,11 tadi ya. Wat, yang 0,11 hasilnya? Iya, Pak. Ya, boleh. Jadi boleh dua angka, boleh 3 angka, boleh 4 angka. Saya ngambilnya 2 angka aja biar nggak terlalu ribet. Gitu. Boleh sih, kalaupun mau sampai 4 angka, kan di situnya kalau tabel Z-nya 4 angka ya. Nah, kalau mau disamain 4 angka boleh, mau 2 angka juga boleh. Gitu ya. Oke. Nah, udah ada lagi yang mau nanya? Cukup. Cukup ya. Ya. Kita lanjut dulu sedikit lagi. Nah, setelah Anda mengerjakan L di tabel yang ini, nanti Anda mengerjakan yang ini, EI. Ya. EI itu rumusnya L dikali N. Ya, L dikali N. L itu kan yang ini ya, yang luas interval, yang tadi 0,11 ya. 0,11 tinggal dikali N. N-nya berapa?
2,8. 2,8 atau 28? 28. Atau 8. 28. Gitu ya. Nah, berarti nanti EI-nya 0,11 kalau sama ya dengan hitungan saya. Kalau beda ya tinggal disesuaikan. Dikali 28, hasilnya sekian. Terus sampai dengan kelas ke-6 ya. Oke? Oke. Siap. Nah, sekarang setelah beres ini, satu lagi ini biar 3 tugasnya. Nah, masuk ke C kuadrat. Nah, C kuadrat itu atau bisa dibaca juga Chi kuadrat. Nah, lambangnya seperti X tapi bukan X ya. Jadi ini X-nya agak ngondek. Soalnya soalnya yang dari apa nih dari kiri ya. Kiri ke kanan bawah, nah itu kan gini. Gitu ya, jadi tulang lunak lah. Oke. Tulang lunak. Kalau dari atas kanan di atas kanannya seperti X, ya, atas kanan ke kiri bawah. Nah, cara nulisnya kayak gitu ya. Nanti kalau Anda harus nulis Chi kuadrat atau C kuadrat, nulisnya jangan kayak X, tapi X-nya X ngondek kayak gini. Nah, itu rumusnya sigma OI dikurangi EI dikuadratkan dibagi EI. Nah, OI-nya kan ini ya, frekuensi sudah ada. Oke. Nah, EI-nya sudah ada tadi ya, 0,11 dikali 28. Nah, tinggal masukin ke rumus yang ini ya, ke rumus Chi kuadrat. Nah, jadi untuk tugas minggu ini yang dikirimkan nanti minggu depan, maksudnya apa? Deadline-nya minggu depan, sehari sebelum perkuliahan yang ini ya. Jadi menentukan luas, menentukan EI dan menentukan C kuadrat atau Chi kuadrat. Oke, itu tugasnya. Nah, setelah itu nanti kita bahas seperti biasa ya. Jadi pola kita